marketingnya hebat, salesman-nya hebat. Gereja demi perintah yang Yesus berikan sebelum dia naik ke surga, pergilah kamu ke seluruh dunia, beritakan Injil itu dan teruskan sendiri kita hafal. Maka gereja buka sekolah Injil, tapi tidak laku Injilnya. Yang enggak buka sekolah dosa, dosanya laku. Apa yang saudara pikirkan sekarang dengan fakta ini? Sekolah Alkitab itu mahal-mahal, saudara. Sekarang yang gelarnya tinggi-tinggi luar biasa. Maka itu anak-anak muda, awas kamu. Kalau S1-mu umum, lalu S2-mu teologi, saya tonjok kamu dalam nama Yesus. Betul, saya marah pada anak-anak muda yang goblok-goblok itu. Untuk apa S1-nya umum sekuler, S2-nya teologi itu larinya kemana? Harusnya kalau saudara punya uang dan punya waktu, ambil S2 sekuler sekali. Jangan hanya mau cepat dapat gelar MTH supaya tak ada M-nya itu tadi. Saudara masuknya ke teologi, ngawur itu. Saudara, kita mikir apa soal fakta ini? Yang memberi perintah kepada kita akan segera kembali. Betul? Yesus Tuhan kita akan segera kembali. Dia akan melihat hasilnya. Setelah 2000 tahun dia perintahkan itu. Menyedihkan. Setan masih lebih sukses daripada gereja, saudara, dalam memenangkan jiwa. Kita sudah pakai cara metode yang hebat-hebat, tapi tetap tidak bisa. Kenapa? Ayo kita belajar hari ini. Jadi setuju? Kalau ini mengagetkan saudara, ya ini namanya surprise. Yang saudara harus tahu kebenaran ini. Nomor 1, sederhana pemikiran. Mulai hari ini, semua orang Kristen mendengar pujian ataupun memuji Tuhan tentang mujizat Yesus berkuasa, dia sanggup, dia hebat, dia jawab doa, pokoknya lagu-lagu seperti itu, langsung keluarkan di benak saudara, lewat mulut saudara berkata, bagaimana orang lain? Ngerti maksud saya? Kalau apa saja yang kita dengar tentang Yesus yang hebat, maka mulai hari ini kita berpikir bagaimana orang lain. Bagaimana orang lain? Kapan mereka sempat dengar? Artinya, waktunya sudah tiba. Semua orang Kristen harus berhenti dengan konsep Yesus untuk aku dan untuk keluargaku. Stop. Ini waktunya orang Kristen berkata, Yesus untuk dunia. Kalau kita tidak merubah konsep ini, celaka. Jadi siang saya ada di sebuah proyek. Begitu saya lihat tukang-tukang itu, hati saya mulai timbul belas kasihan. Saya mulai mikir, apa yang bisa dibuat untuk tukang-tukang itu, supaya mereka tahu ada penyelamat yang hebat. Sederhana. Mari kita buka Matius 14, ayat yang ke-14. Matius 14, ayat yang ke-14. Jadi kalau semua orang Kristen mulai hari ini punya konsep seperti ini, saudara, Yesus akan segera datang. Stop. Yesus hanya untuk diri kita sendiri. Kita harus bagikan tiap kali kita ketemu orang, muncul apa? Udah, Matius 14:14. Ketika Yesus bagaimana mendarat, ia melihat apa? Orang yang bagaimana? Cepat lengkap bacanya. Orang banyak yang besar jumlahnya. Nah, semua gereja harus memiliki hati ini. Maka apanya? Hatinya tergerak oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Orang Kristen pakai ayat ini untuk hidup kita. Apa yang saudara lihat dengan tukang-tukang becak itu? Satu-satunya kota besar di Indonesia yang masih ada becak itu Makassar. Medan sudah lain, becaknya pakai motor. Saya teliti. Saya itu pada tukang becak punya hati yang cukup besar. Awas kalau ada orang Kristen naik becak suka nawar, bertobat dalam nama Yesus. Apalagi yang gemuk-gemuk itu, dalam nama Yesus. Serius. Jangan tawar, beri lebih. Nggak ada yang amin. Di semua kota yang ada becak, saya akan bicara kepada jemaat. Dalam satu hari, mobil saudara jangan dipakai. Garasikan mobil itu. Kalau perlu seminggu 2 kali. Dalam 1 minggu 1 hari minimal. Kenapa? Naiklah becak. Walaupun cuma 10 meter. Naiklah. Loh, kok gak ada yang ngamen?
Lu suruh meteran baru ngongkel satu nggak apa-apa. Walaupun cuma ke sebelah, naiklah becak. Ngerti maksudnya? Suruh apa? Berkati orang itu. Serius saya berkata ya. Bersahabatlah dengan mereka. Ajaklah mereka duduk. Lalu tanya, istrimu sehat tidak? Anakmu berapa? Sekolah tidak? Menantumu bagaimana? Cucumu bagaimana? Ajak mereka bicara tentang hidup. Jangan ajak masuk gereja. Jangan. Itu masalah besar. Ajak bicara saja. Serius. Saudara ketemu mereka bagaimana? Saudara coba ya sekali-kali ikut saya. Di Bandara Hasanuddin itu dari satpam kuli rata-rata kenal saya. Kalau waktunya panjang, saya di situ, saya ajak mereka makan. Ayo duduk makan. Saya ngomong dengan mereka sampai bagian toilet kenal saya. Di semua bandara yang saya sering lewat, mereka tahu kalau saya turun. Saya bersyukur untuk kesempatan itu. Saya akan ngomong dengan mereka karena ayat ini. Ayo jujur saudara, betapa jahat dan kurang ajarnya kita. Mulut kita ini kalau suruh ngomong tentang Yesus, kayak ada resleting rangkap 4 gitu. Tapi kalau suruh ngomongin orang bisa berseri. Besok lanjutnya sudah malam maafin. Ya kan kurang ajar betul itu. Jujur jawab ya atau tidak. Mengapa sulit sekali kita ngomong Yesus? Kenapa begitu gampang kalau kita ngomong tentang orang lain? Itu kejahatan kita. Saudara, ini masalah besar dalam gereja. Lagi sekali, kalau saudara lihat orang banyak, yang muncul apa? 90 sekian persen anggota gereja berkata, enggak urusan. Pura-pura enggak tahu. Harusnya kita urus mereka. Karena saya tidak punya waktu lama tadi di proyek itu. Saya cuma doakan mereka. Supaya kalau bangunan itu selesai, mereka bisa diselamatkan. Entah caranya bagaimana. Saudara, miliki hati itu. Jadi begitu kita lihat orang banyak harus timbul belas kasih. Izinkan saya mengatakan ini ya. Kalau saudara tersinggung itu lebih baik berarti saudara dengar. Daripada saudara nggak tersinggung, saudara nggak tahu apa-apa. Saya mau singgung saudara besar-besar malam ini. Dengar. Orang Kristen itu rata-rata OD. Tahu OD? Cepat jawab, OD itu apa? Overdosis. Nah, susah bener. Berarti orang baik-baik semua, nggak perlu urusan narkoba. Tadi pagi saya ditelepon dari Nusa Kambangan. Begitu pesawat saya mendarat dari Nabire di Biak, saya nyalakan handphone, terus bunyi Nusa Kambangan. Saya dengar suara itu baik. Waduh, saya senang sekali, saya bersuka cita. Ada 2 orang yang divonis mati. Hari ini saya dapat kabar. Vonisnya akan kurang jadi seumur hidup. 3 bulan lagi keputusannya. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Mereka orang Islam. Saya jadi jaminan mereka. Saudara. Saya jadi jaminan mereka. Mereka ini pembunuh. Diberitahu, saya tanya, Pak, kapan seumur hidupnya bisa turun? Saya sampai hafal urusan hukuman itu. Karena hobi saya itu ke penjara, saudara. Kemarin pagi, saya masih ada di LP Nabire. Saya ngajar mereka. Kalau kelakuan mereka baik, Pak, 3 tahun mereka bisa maju. Akan jadi 20 tahun. Baik, saya bilang ada apa-apa beritahu saya. Namanya Agus dan Budi. Ini kakak beradik, saudara. Adik bungsunya sudah keluar tahun yang lalu bulan November. Saya keluarkan, saya bayarkan, sudah selesai. Kurang, biasanya kalau kurang 2/3 dijalani baik, maka sepertiganya bisa bebas, asal ada yang jamin. Jadi nama saya itu di Departemen Kehakiman sudah dikenal betul untuk selalu menjadi jaminan orang-orang itu bebas. Lalu bapak ini tanya, lalu Baharudin di mana Pak? Oh sudah menikah, sudah punya anak 1. Syukur, dia bilang begitu. Ini Baharudin itu orang Nusa Kambangan juga. Saya angkat dia keluar, bertobat. Saya berikan dia kursus, saya jadi supir angkot di daerah Depok. Waktu menikah saya nikahkan mereka. Sudah punya anak 1 sekarang. Terus saya tanya, Pak Bahar bagaimana? Sebentar lagi dia bebas. Kenapa Pak? Karena saya umur 70 tahun. Kalau saya pernah dengar TV, Pak Bahar ini, dia itu campuran antara Palembang, Bugis dengan mana begitu. Dia dipenjara sejak umur 21 tahun. Itu tahun 63 yang lalu.